Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasabi ajmain amma ba'du. Apa kabar semua teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung, gut and psikosomatis disorder, dimanapun teman-teman berada. Bunda doakan teman-teman panjang umur, bertambah sehat, dan tentunya bertambah semangat lagi menjalankan aktivitas sehari-hari, rutinitas sehari-hari tanpa adanya gangguan asam lambung, gut and psikosomatis disorder. Nah, teman-teman semuanya, jumpa lagi bareng saya Bunda NH, masih tetap di channel Bunda NH yang akan membersamai teman-teman menuju proses pemulihan. Baiklah teman-teman, kita akan membahas ya video pada kali ini. Bunda akan membahas itu bagaimana cara atau metode ya untuk teman-teman bisa pulih, bisa kembali hidup secara normal, tentunya secara alami, tanpa obat, tanpa herbal. Nah teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan simak terus sampai habis video saya sampai dengan selesai agar teman-teman bisa memahami, bisa menangani ya pada saat teman-teman itu masih dalam proses pemulihan, terutama pemulihan dari gangguan asam lambung, gut and psikosomatis disorder, sehingga teman-teman bisa kembali hidup secara normal. Baik teman-teman, untuk kali ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan membahas bagaimana sih cara atau metode ya untuk menuju proses pemulihan. Nah teman-teman, yang namanya sensasi, yang namanya apa yang dirasakan teman-teman itu semuanya sudah suami saya rasakan teman-teman. Nah, suami saya ini ya teman-teman itu menderita gangguan asam lambung, gut and psikosomatis disorder itu kurang lebih selama 3 tahun teman-teman. Tapi semua bisa terlewati, semua bisa yang namanya kembali hidup secara normal tanpa obat, tanpa herbal. Nah metodenya apa saja sih Bun? Nah kali ini Bunda akan berbagi pada semua teman-teman bagaimana cara alami ya sembuh secara alami. Suami saya itu melakukan hanya 4 metode teman-teman, dan itu sangat mudah untuk teman-teman juga bisa jalankan, bisa lakukan. Jika teman-teman melakukan atau menjalankan metodenya secara rutin, secara konsisten ya, maka percepatan proses pemulihan itu akan teman-teman dapatkan. Tentunya secara cepat atau lambatnya itu tergantung, kuncinya ada pada diri teman-teman sendiri. Nah Bunda membahas ini semua itu berdasarkan pengalaman teman-teman, karena Bunda bukan dokter, bukan juga ahli medis atau ahli terapi, semuanya berdasarkan pengalaman. Karena memang Bunda sebagai pendamping yang mendampingi suami, mendampingi Kang Sunandi gitu kan, sampai dengan akhirnya bisa hidup kembali secara normal tanpa obat, tanpa herbal. Nah metode-metodenya itu sebenarnya sih sering banget Bunda sampaikan dalam video-video maupun dalam live ya. Jika teman-teman yang sering bergabung dalam live-nya Bunda atau yang sering menonton ya video-video Bunda baik di YouTube maupun di akun media sosial lainnya. Nah metode-metodenya itu sangat sederhana teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah pertama teman-teman itu harus bisa memprogram setiap harinya itu mulai dari tidur lebih awal. Nah tidur lebih awal ini teman-teman itu usahakan teman-teman di jam 8 atau jam 9 atau maksimal banget jam 10 itu teman-teman sudah harus bisa tidur malam. Jadi istirahat malamnya itu teman-teman percepat, walaupun sensasinya itu datang, sensasinya itu kadang teman-teman rasakan horor ya, yang malam itu sering biasanya itu teman-teman gelisah, terus juga merasa aduh keperasaannya nggak enak, mau tidur itu kok susah banget, pejamkan mata itu kok kayaknya nggak bisa-bisa. Nah teman-teman dengan teman-teman memprogram metodenya ya, dimulai dari mulai hari ini atau yang teman-teman bagi yang sudah menjalankannya
itu memang perlu yang namanya kesabaran teman-teman. Dalam proses itu butuh yang namanya kesabaran. Nah, tidur lebih awal itu di jam 9, maksimal banget jam 10 teman-teman. Itu teman-teman harus bisa jalankan, paksain untuk teman-teman itu bisa beristirahat ya, walaupun teman-teman aduh susah bun gitu kan, nggak bisa ini ya, matanya tuh nggak bisa merem, nggak bisa tidur. Nah teman-teman coba deh itu atur posisi tidur teman-teman, carilah posisi tidur yang membuat teman-teman itu nyaman, mau miring ke kanan, mau miring ke kiri, atau apa ya, tidurnya pokoknya seenaknya teman-teman deh, senyamannya teman-teman. Dulu juga kalau Sunani gitu ya, cari posisi tidur yang nyaman, akhirnya bisa terlelap tidur. Nah ada juga nih yang sampaikan ke Bunda ya kan, yang ngasih tahu Bunda gini, Bun tiap mau tidur saya selalu nonton videonya Kang Sunandi terus sampai tertidur, terus nonton videonya Bunda juga, akhirnya bisa tertidur. Nah itu nggak apa-apa, itu terserah teman-teman, cari cara sembuh yang nyaman ya, cara tidur yang nyaman itu teman-teman atur sendiri. Nah kalau teman-teman sudah tidurnya maksimal, sudah mendapatkan kualitas tidur yang maksimal, itu pastinya besok pagi itu teman-teman bisa yang namanya bangun tidur itu lebih fresh gitu kan, lebih aduh pokoknya enak banget ya. Yang namanya sensasi yang horor biasanya di pagi hari itu akan berangsur-angsur itu berkurang, atau bahkan ini teman-teman berhenti gitu kan, tidak ada lagi sensasi yang teman-teman rasakan horor. Jadi tadi ya tidur lebih awal. Terus teman-teman yang namanya tidur, kualitas tidur yang baik ya, itu kurang lebih 6 jam sampai dengan 8 jam. Jadi kita lanjutkan ke program atau metode yang kedua teman-teman, itu bangun tidur lebih awal lagi. Jadi tidur lebih awal yang pertama gitu kan, terus bangun tidur lebih awal. Nah kenapa sih harus bangun tidur lebih awal? Nah bangun tidur lebih awal itu teman-teman itu lebih apa ya, lebih enak gitu kan. Itu kalau nanti juga sama gitu, bangun tidur lebih awal di jam 4 sebelum subuh ya, itu teman-teman bangun, terus kalau bisa usahakan mandi. Nah mandinya kalau teman-teman belum bisa pakai air dingin nih, bisa pakai air hangat dulu, nggak apa-apa, nanti adaptasi. Teman-teman paksain mandi dulu biar gitu kan. Itu mau pakai air dingin nggak apa ya, baiknya sih bagusnya pakai air dingin dulu. Kan Sunadi juga gitu pakai air dingin, terus menunggu ini ya, menunggu azan subuh, terus juga sholat subuh. Nah yang terpenting adalah teman-teman bangun tidur ya, udah mandi nih, udah sholat subuh, terus minum air putih hangat teman-teman. Usahakan 1 gelas nggak apa-apa deh, dulu kan Sunadi itu 2 gelas air putih hangat itu minum setelah bangun tidur. Nah setelah bangun tidur minum air putih hangat itu usahakan 30 atau 40 menit sebelum sarapan ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman sarapan nih, habis sarapan apa Bun? Nah sarapannya apa sih? Nah sarapannya bebas sih teman-teman. Kalau memang teman-teman tidak ada luka lambung, tidak ada gastritis, tidak ada mah yang akut, itu bebas bisa makan apapun. Tapi untuk sarapan Bunda sarankan itu porsinya kecil ya teman-teman, porsi sedikit dulu. Nah setelah sarapan teman-teman olahraga jalan kaki di pagi hari, ayo ya. Jangan setelah sholat subuh itu, setelah sarapan teman-teman tidur lagi. Nah itu jangan seperti itu ya, usahakan teman-teman olahraga jalan kaki di pagi hari ya. Untuk pemula mungkin yang belum pernah mencoba olahraga jalan kaki di pagi hari, itu cukup 10-15 menit dulu nggak apa-apa, dengan 2.000 atau 3.000 langkah. Nanti besoknya teman-teman tambah lagi ya, bisa 30 menit, besoknya tambah lagi durasinya, tambah lagi jaraknya, tambah lagi langkahnya. Nah itu lakukan rutin setiap hari teman-teman, pasti akan ada perubahan yang lebih baik dari teman-teman yang kondisinya saat ini gitu kan. Nah kalau dulu ya Kang Sunari sampai dengan sekarang nih masih rutin olahraga jalan kaki di pagi hari teman-teman, dengan target 7.000 langkah sampai dengan 10.000 langkah. Nah bisa nanti sampai dengan 40 menit
atau sampai dengan 1 jam. Teman-teman lakukan itu. Kalau teman-teman sudah terbiasa ya melakukan itu semua, akan ada perubahan, perkembangan yang benar-benar bikin proses menuju sembuh ya, menuju hidup secara normal itu teman-teman bisa lebih cepat lagi gitu kan. Nah setelah itu teman-teman kan itu sekitar jam 6, setengah 7 ya, itu olahraga jalan kaki di pagi hari nggak apa-apa. Dan terkena sinar matahari itu sangat-sangat baik sekali teman-teman, besar banget manfaatnya. Jadi teman-teman jangan akhirnya teman-teman ya setelah terkena sinar matahari, aduh panas, aduh takut gosong, aduh yang ada namanya tuh ini ya sempoyongan nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, terusin aja. Jangan teman-teman akhirnya berhenti, akhirnya udahlah nggak mau olahraga lagi. Nah jangan seperti itu ya, teruskan itu walaupun sempoyongan, walaupun kelayangan, teman-teman nggak apa-apa, istirahat dulu sebentar. Apalagi kalau teman-teman ngerasanya aduh nafasnya ngos-ngosan, aduh dadanya tuh berasa sesak, nafasnya berasa sesak, berasa kayaknya dada tuh penuh gitu. Nah nggak apa-apa teman-teman ya, itu aman semuanya. Jadi teman-teman lanjutkan olahraga jalan kaki di pagi harinya, lakukan setiap hari rutin itu. Sensasi-sensasi tersebut akan teman-teman rasakan itu sendiri akan hilang gitu, berangsur-angsur itu akan berkurang, sehingga teman-teman bisa ini ya, bisa yang namanya bahagia itu bisa teman-teman dapatkan, bisa yang namanya membuat tubuh kita itu lebih sehat, jiwa itu lebih kuat teman-teman. Nah terkena sinar matahari ya secara rutin gitu kan, itu besar banget manfaatnya. Antara lain kita bisa mendapatkan yang namanya vitamin D secara gratis gitu loh. Wah pokoknya teman-teman coba deh ya, yang belum pernah mencoba ayo lakukan mulai besok pagi. Jangan sampai teman-teman tunda lagi karena saya sempoyongan, saya takut pingsan nanti Bun pas olahraga gitu kan. Enggak akan terjadi. Apapun yang teman-teman pikirkan ya, itu tidak akan terjadi teman-teman. Ayolah buang yang namanya pikiran-pikiran negatifnya, abaikan pikiran-pikiran negatifnya. Mulai sekarang teman-teman harus fokus untuk proses pemulihan. Semua kuncinya ada pada diri teman-teman sendiri. Nah yang ketiga apa Bun? Yang ketiga ya teman-teman, itu bersosialisasi, terus berinteraksi dengan orang lain, dengan tetangga, dengan teman gitu kan, terus juga dengan saudara atau dengan siapapun yang ingin teman-teman temui. Jadi ayo teman, pergilah ke tempat-tempat yang nyaman, pergilah ke tempat-tempat yang membuat teman-teman itu merasa nyaman, merasa bahagia, entah itu ketemu siapapun yang ingin temuin teman-teman temui. Nah terus yang keempat itu ya tadi ya, olahraga jalan kaki di pagi hari itu benar-benar sangat-sangat teman-teman, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat benar-benar membuat teman-teman itu akhirnya bisa cepat gitu loh proses pemulihannya. Beneran deh, coba teman-teman lakukan itu ya. Langsung aja juga lakukan itu secara rutin teman-teman. Nah teman-teman program terus, jangan pernah teman-teman akhirnya menyerah ya jika proses pemulihannya itu lama. Nah itu juga teman-teman harus sadari ya, bahwa yang namanya gangguan asam lambung, GERD, NCD, psikosomatik disorder itu tidak berbahaya teman-teman, tidak akan membuat kamu mati, tidak akan membuat ini ya, membuat kamu pingsan gitu loh. Jadi teman-teman ayo belajar untuk bisa mengalihkan pikiran negatif teman-teman ke arah yang positif, ke arah yang teman-teman itu akhirnya bisa membangkitkan energi positif teman-teman. Nah berhentilah mengeluh teman-teman, berhentilah mengeluh tentang sensasi, terus berhenti untuk menyamakan sensasi dengan orang lain ya kan. Kadang ya ada nih yang ini ya Bun, kok orang lain sensasinya begini, kok saya begini, terutama soal tensi teman-teman. Ada juga yang mengeluh tentang tensi ya, tensi saya berbeda dengan tensi orang lain. Nah pastinya tentunya seperti itu teman-teman, tidak akan sama yang namanya tensi ya. Naik turunnya tensi itu tergantung dari yang namanya pola pikir teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa untuk mengatur, memperbaiki pola pikir ya, itu akan
membuat teman-teman itu akhirnya tidak merasakan sensasi-sensasinya terlalu horor. Jadi ayo sudahi untuk mengeluh tentang sensasi, sudahi untuk menyamakan sensasi dengan orang lain ya, karena memang kondisinya orang lain itu akan berbeda sensasinya. Nah terus teman-teman ya, lakukan metode-metode tersebut dengan rutin, dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh agar teman-teman tuh merasakan sendiri gitu kan perkembangannya. Dan alhamdulillah teman-teman, dengan metode-metode tersebut banyak juga ya teman-teman nih yang sudah menjalankannya itu akhirnya bisa kembali pulih ya, akhirnya bisa hidup kembali secara normal. Seperti yang mungkin teman-teman yang sering mengikuti live-nya Bunda baik di YouTube maupun di TikTok itu ada yang menyampaikan seperti itu. Alhamdulillah Bunda, saya sudah berangsur-angsur membaik. Alhamdulillah Bunda, saya sudah merasakan hidup secara normal. Nah itu dia teman-teman, kalau teman-teman bisa konsisten menjalankan metode-metode tersebut yang Bunda sampaikan ya, yang Bunda sebutkan, itu nggak akan lama teman-teman. Jadi ayolah teman-teman, bangkit semangat, jangan terus teman-teman itu ya meratapi, terus juga gundah gulana, terus juga rasanya tuh nangis terus. Nah itu sudah itu teman-teman, saatnya teman-teman itu bangkit, saatnya teman-teman itu pulih hidup secara normal lagi ya. Pokoknya percepatan proses ya atau lambatnya pemulihan itu tergantung kuncinya ada pada diri teman-teman sendiri. Terutama nih untuk yang cowok-cowok ya atau para pria nih ya, itu jangan cengeng teman-teman, jangan cengeng, jangan terus-terusan ya bersedih hati gitu. Ayo bebaskan diri teman-teman tuh dari anxiety dengan cara tadi, metode-metodenya itu dijalankan dengan konsisten, dengan dengan rutin. Nah itu akan mempercepat proses pemulihan tadi. Pokoknya program mulai dari sekarang teman-teman, program. Dan juga nih stop yang namanya bermain media sosial berlebihan, terutama searching akhirnya mengkait-kaitkan sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan itu dengan cara searching ya, dan mengkait-kaitkannya dengan penyakit-penyakit berat atau penyakit kronis. Tensi saya tinggi, jangan-jangan saya hipertensi, jangan-jangan saya ini ya jantung saya berdebar kencang, terus iramanya nggak karuan gitu kan. Nah itu jangan-jangan dikaitkan dengan penyakit-penyakit jantung. Padahal kalau memang iya pemeriksaan hasil dokternya nih teman-teman itu baik, itu aman, ya sudah gitu loh, sesuai dengan hasil dokter teman-teman harus percaya dan kuatkan lagi mentalnya teman-teman. Pergilah keluar rumah, ajak anak-anak, ajak istri. Kalau teman-teman itu cengeng, teman-teman itu selalu pengennya tuh nangis aja tanpa bisa berbuat sesuatu, tanpa bisa menjalankan metode-metodenya, ya kapan mau sembuh? Jadi ayolah teman-teman, keluar, bebaskan diri teman-teman dari zona anxiety. Itu kuncinya ada pada diri teman-teman. Bunda Kang Sunandi itu hanya ya membantu teman-teman, sifatnya membantu teman-teman, mengedukasi, memberikan semangat, memberikan support. Jadi teman-teman jangan menyerah jika proses pemulihannya itu teman-teman belum bisa dapatkan secara maksimal. Teruslah berusaha, teruslah berjuang. Pokoknya jangan kalah sama sensasi teman-teman. Pokoknya teman-teman harus bebas dari zona anxiety, terutama nih para pengikut setia, para subscriber gitu kan, yang sudah lama menonton video-video kami berdua di channelnya Bunda NH ataupun di channelnya Kang Sunandi. Itu kami berharap teman-teman untuk teman-teman tuh bisa yang namanya cepat pulih gitu kan, bisa hidup secara normal lagi ya, seperti Kang Sunandi ataupun seperti mentor-mentor yang mungkin nih teman-teman itu lihat atau saksikan di media platform media sosial lainnya. Nah mereka juga sama berjuang. Nah usahakan teman-teman itu sembuh secara alami, tanpa obat, tanpa herbal, seperti Kang Sunandi ya, tanpa obat, tanpa herbal. Jadi teman-teman bisa yang namanya sembuh secara alami dengan cara tadi, metode-metodenya itu dijalankan dengan konsisten, beneran deh. Makanya Bunda Kang Sunandi itu selalu mengingatkan teman-teman ya, ayo gitu kan, ayo jalankan metodenya, karena Kang Sunandi sendiri sudah bisa merasakan ya prosesnya itu lebih cepat
gitu kan teman-teman, untuk bisa kembali hidup secara normal dan sembuh total tentunya, tanpa ketergantungan pada obat ataupun herbal. Kenapa? Ingat teman-teman ya, obat itu tidak menyelesaikan masalahnya, hanya meredakan gejalanya saja. Jadi teman-teman harus bisa mengontrol pola pikir teman-teman. Ayolah semangat, ayolah terus afirmasi diri ya, bangkitkan yang namanya energi positif teman-teman. Untuk siapa? Untuk diri teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman sembuh, kalau teman-teman itu namanya sudah kembali hidup secara normal, pulih gitu kan. Nah, yang bahagia siapa? Yang bahagia adalah orang-orang tentunya nih ya, orang-orang yang terdekat, istri ya, baik suami ya, pasangan kita, teman-teman, terus terutama anak-anak dan keluarga, itu yang terpenting. Dan teman-teman juga akan lebih bisa bahagia lagi dari teman-teman yang sekarang. Jadi ayolah teman-teman, sehat bersama Kang Surnandi, sembuh bersama Kang Surnandi dan Bunda Erha. Teman-teman semuanya itu harus bisa ya mengabaikan pola pikir negatifnya. Jadi sembuhlah secara alami tanpa obat, tanpa herbal, dengan menjalankan tadi metode-metode yang sudah Bunda sampaikan di video Bunda pada kali ini. Jadi yang namanya proses pemulihan itu benar-benar butuh kesabaran, butuh keikhlasan menjalaninya ya. Semuanya itu akan teman-teman dapatkan. Jadi teruslah berjuang, teruslah bersemangat dalam proses pemulihan ini teman-teman. Jangan kalah sama sensasi. Jadi kalau sensasi-sensasi horor itu ya teman-teman ya rasakan terlalu dalam, terlalu fokus, nah itu lambat laun akan menjadi. Jadi teruslah teman-teman bersemangat, teruslah teman-teman afirmasi diri hal-hal yang positif. Nah, perbanyak lakukan aktivitas fisik, terutama olahraga jalan kaki di pagi hari, dan jangan lupa minum air putih hangatnya itu usahakan 8 sampai 10 gelas per hari, agar teman-teman itu mendapatkan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, tubuh yang kuat, jiwa yang sehat, dengan tadi olahraga jalan kaki di pagi hari. Oh ya, metodenya itu secara alami ya, tadi itu sangat mudah dan tidak perlu teman-teman harus mengeluarkan biaya yang besar, karena gampang banget gitu loh, mudah banget. Nah, jangan sampai teman-teman akhirnya bilang dulu ya, susah Bunda, susah Kang gitu kan, sulit untuk menjalaninya. Kata siapa sulit? Semuanya mudah kok ya, dengan tadi ya bangun tidur lebih awal, terus bersosialisasi, terus juga olahraga jalan kaki di pagi hari. Nah, itu teman-teman lakukan secara rutin, lakukan secara konsisten. Jangan teman-teman berputus asa ya, semuanya butuh proses. Lambat atau cepatnya itu tergantung dari teman-teman sendiri. Jadi teruslah semangat teman-teman. Baik teman-teman ya, Bunda akhiri video Bunda kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, kalau teman-teman bisa ini ya, bisa menjalankannya secara rutin, itu Bunda doakan teman-teman bisa cepat kembali pulih, hidup secara normal dan bahagia tentunya. Nah teman-teman, mudah-mudahan video Bunda kali ini bisa bermanfaat, bisa menjadi wasilah kesembuhan bagi teman-teman semuanya yang sedang berjuang. Tentunya teman-teman harus bisa semangat, harus bisa kembali hidup secara normal. Marilah kita bahagia bersama, terutama bersama pasangan, suami atau istri atau keluarga tercinta lainnya yang sangat merindukan, yang sangat mendambakan teman-teman yang dulu yang bahagia, yang selalu riang gembira, bisa diajak kemanapun, bisa makan apapun tanpa ada rasa khawatir atau cemas yang berlebihan. Oke, Bunda undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya, karena Bunda hanya manusia biasa. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu channel Bunda Erha, agar Bunda lebih semangat lagi untuk membuat video-video seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder, tentunya semua berdasarkan pengalaman Bunda. Nah teman-teman, bila kita berkira hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat, jaya.